Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masya Allah, ini temanya luar biasa Abi. Karena aku waktu di Jawa Barat pernah dengan DP 3 AKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana itu membahas tentang pernikahan dini. Salah satunya ada bahasan tentang pernikahan dini terlalu disoroti, dan selalu jadi case-nya itu adalah seseorang yang Muslim. Dan aku dihadirkan untuk open statement di sana. Saya bilang pertama begini. Pernikahan dini ini kenapa bisa terjadi? Harus dilihat dulu, kemudian pernikahan muda ya, maksudnya pernikahan muda dia dilihat, atau pernikahan dini itu harus dilihat dulu sebab akibatnya apa. Jangan kemudian melihat bahwa Islam seolah-olah menjadi penyebab terjadinya kemudian pernikahan muda yang akhirnya efeknya menjadi banyaknya perceraian, kemudian anak yang diterlantarkan dan segala macamnya. Ada ribuan janda di Kabupaten Bandung sekarang nih datanya, apalagi kabupaten di Jawa Barat itu kalau tidak salah sampai ke 17.000 janda lebih. Oh, itu luar biasa. Nah, efek-efek ini seharusnya dilihat dulu bahwa pernikahan muda yang negatif itu justru banyak dilahirkan dari MBA, Abi. MBA ini adalah married by accident atau hamdul atau hamil duluan. Yang ngerinya itu dibuat lagu lagi itu, Abi, ya Allah. Ya, hamil duluan sudah 3 bulan dan seterusnya, itu luar biasa. Saya nggak ngerti dah. Nah, MBA ini married by accident ini kenapa bisa terjadi? Karena ada kebiasaan di anak muda yang sudah dianggap biasa. Ketika anak muda sudah menganggap bahwa berpacaran itu menjadi suatu hal yang biasa, sehingga bahkan efek dari berpacaran di masyarakat kita termasuk anak muda itu udah sampai kepada tingkatan perilaku seksual. Wah, itu ngeri lah pokoknya itu sampai ke situ. Nah, balik ke tadi, pernikahan muda yang negatif ini justru dimulai dari sesuatu yang sangat bermasalah. Nikah mudanya saya nggak pernah mempermasalahkan, bagus justru. Saya sepakat daripada harus berzina, kenapa nggak nikah? Harusnya wanita dan jomblo itu wanita jomblo maksudnya harusnya menyadari bahwa kalau misalkan laki-laki pasangannya nggak mau serius, nggak mau dinikahin, terus kenapa mau menjalin hubungan untuk kemudian bermaksiat? Kalau nggak mau diseriusin, emang mau dimainin? Kan enggak. Kalau gitu gimana dong persiapan? Islam udah ngatur itu luar biasa. Cuman balik lagi, mohon maaf. Nikah muda yang negatif ini dari MBA. MBA ini dari pola pacaran yang dianggap menjadi biasa. Seharusnya kalau pemerintah mau menekan ke hal-hal negatif efek dari nikah muda, itu harusnya yang ditekankan adalah semangat untuk melawan budaya pacaran. Oh, itu saya siap jadi brand ambasadornya. Itu, siap, se-Indonesia keliling pun, saya siap untuk menyemangati anak muda supaya nggak pacaran. Ada yang paling ngeri, Abi, pergaulan saat ini ada yang namanya FWB. FWB ini itu istilah sekarang. Istilahnya friends with benefit. Yang penting kita sama-sama suka lakuin hubungan seks bareng, tapi nggak ada ikatan apa-apa. Ini kan ngeri banget. Ada FWB, ada kemudian lagi romantic love apalah gitu ya. Banyak lah itu istilah-istilahnya, Abi. Yang kemudian justru itu hal-hal yang negatif yang dibiarkan. Nah, yang selalu kemudian saya sampaikan, nikah muda itu suatu hal yang luar biasa baik, asal 3, siap ilmu, siap harta, siap mental. Siap ilmu agama dalam membersamai pasangan kita. Panjang ini urusannya tadi, Masya Allah Ustadz Umar Mita sudah sampaikan, dan saya juga merasa, ya Allah, kalau Ustadz Umar Mita ngejelasin tuh, ya Allah, langsung sampai ke hati, langsung nyes gitu lah, Masya Allah, dengan urutan yang luar biasa. Dan senyumnya Ustadz Umar Mita serasa divaksin cinta nggak? Serasa divaksin cinta sampai ke ubun-ubun, Abi, sakitnya ya. Begitu ya. Biasa. Jadi, saya kira Kang Boni pas mendengarkannya jadi pengen nikah lagi. Ini Abi kenapa jadi bongkar aib di sini ini? bukan pengen, Ustaz, itu jadi cita-cita ya. Nah, lanjut saja. Nah, jadi
bahwa pernikahan muda di Islam itu udah diatur dengan luar biasa. Islam tuh udah ngatur supaya para wanita itu nggak gampang disakitin, nggak gampang di ghosting, di PHP-in. Oh, Iya Pak Haji, Abi. Jadi di ya. ghosting kan sekarang tuh wanita lagi banyak di ghosting ya. Jadi dikasih harapan sedikit. Wanita karakternya pengen dipuji, gila puji. Laki-laki jago muji, udah klop itu. Wanita perannya pengen disayangi, dihargai. Ya laki-laki jago menghargai, jago menyayangi. Wah ngeklop itu. Wanita nontonnya Korea, pengennya kemudian efek cintanya datang romansa. Tapi laki-laki mohon maaf nontonnya film porno. Efek dari berpasangannya bukan pengen hadirkan romansa. Awalnya romansa, ujungnya maksiat juga. Jadi kalau bersatunya juga sudah bermasalah, itu salah tujuan. Tapi kan wanita suka kebawa sama laki-laki. Akhirnya selalu jadi korban laki-laki. Padahal kalau balikin lagi, Islam udah ngatur hal yang udah luar biasa indahnya. Bahwa kamu nggak boleh berpacaran kalau udah sepaneng banget. Udah sepaneng apa? Udah udah ready, udah wah nggak nahan lagi, udah ada sarananya. Ini nikah. Ini luar biasa. Yang bikin ribet, bikin sakit hati, galau bertahun-tahun, galau menahun, itu udah sebenarnya penyakit kita sendiri. Kan Allah Subhanahu wa taala sampaikan tuh. Keburukan yang datang kepada kita itu kan asas ulah kita sendiri. Rindu kepada seseorang yang bukan milik kita, ngapain? Rugi. Gitu. Mencintai seseorang yang tidak mencintai kita. Aduh, itu sakit. Udah. Terimain aja. Kata aku juga kalau jomblo yang sering di ghosting, itu sarapannya semen 3 roda lah biar kokoh dan terpercaya ya. Nah, balik lagi, nikah muda itu menjadi satu hal solusi bagi bangsa ini sebenarnya supaya lepas dari kemaksiatan. Benar Pak, saya Pak Presiden ke semua maksudnya. Ini kalau pengen bener solusi supaya negeri kita ini jadi aman sentosa lah. Negeri kita tuh selalu dipenuhi dengan jomblo yang sakit hati dan juga para pelaku cinta yang terus kemudian bermaksiat menghadirkan bencana. Bener aku mah. Deal banget bahwa kemudian kemaksiatan itu akan bermasalah. Orang korupsi semua sepakat teriak, wah ngehina. Orang kemudian pembunuh semua teriak, orang merampok bahkan sampai dipukulin. Tapi kalau ada video porno baru, semua langsung sepakat nanya, mana linknya? Astagfirullahaladzim. Aneh anak muda sekarang tuh. Udahlah, mending banyakin touring aja, banyak main. Jadi kita lupa sama maksiat. Nikah yang set ke ya. Emang nggak inget maksiat, cuman inget nikah lagi, itu yang bahaya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW sudah berikan solusi yang luar biasa buat teman-teman. Siap ilmu tentang bagaimana menjalani pernikahan muda, bahwa nikah muda itu bukan menjadi bencana kalau kita siap ilmu dalam arti siap saya berperan sebagai seorang suami dan saya siap sebagai seorang istri, kan gitu ya. Maka ketika kita menikah muda dengan segala perbedaan yang ada, meski tidak lama berjumpa, hanya 1, 2, 3 kali langsung menikah, misal dengan proses Islam yang baik dan benar, sebenarnya kita akan saling menerima. Kurangnya kita sabar, lebihnya kita bersyukur. Kan nikmat jalan kehidupan kalau berlandaskan agama. Maka kalau di Al-Quran disebutkan bahwa jangan sampai kita mengikuti kebanyakan manusia yang banyak menuhankan hawa nafsunya. Pernah nggak kan kata Allah gitu ya, apa arita man ittakhadha ilahahu hawahu, pernah nggak kau melihat manusia yang sering menuhankan hawa nafsunya? Ya itu yang jadi bermasalah dari kita. Maka ayo kemudian kita kembali kepada agama untuk memperbaiki keilmuan kita. Kalau pengen nikah muda, jangan sibuk cari jodohnya, tapi sibukkan diri kita untuk kemudian mendekati Allahnya. Sehingga ketika kita mendekati Allah, semoga Allah akan melembutkan hati dan mendekatkan yang jauh, memperbaiki yang rapuh, kemudian senantiasa mempertemukan kita dengan seseorang yang tepat. Satu, siap ilmu agama, ilmu parenting dan seterusnya, banyak banget nih, ilmu psikologis mungkin ya, untuk kemudian kita saling mengerti. Yang kedua, siap mental, karena kita bukan berbicara hidup tentang sendiri, tapi pernikahan itu ya kan berbicara tentang empat kaki, artinya ada langkah
kemudian ada 4 mata ya untuk kemudian saling menatap visi misi ke depan, dan kemudian juga berbicara 2 hati yang senantiasa hati itu cuma ada satu, ruangnya hanya untuk Allah. Siap mental, artinya perbedaan-perbedaan yang ada dalam pasangan bisa kemudian kita sikapi dengan baik dan benar. Yang ketiga siap harta, nggak konyol juga, dan kita artinya ada ikhtiar untuk ke sana, untuk mempersiapkan bagaimana melanjutkan rumah tangga ini. Nah, siap harta ini juga nggak usah takut karena Allah udah jawab di Quran surat An-Nur ya, Ustadz Deden, bahwa Allah yang akan kemudian jamin itu semua. Alhamdulillah saya bahagia sama istri ketika sudah menikah. Wah, dimudahkan sama Allah semuanya, dan tidak perlu jadi kemudian pikiran meskipun kadang ya jadwal sepi ya kajian, tapi ada aja rezeki. Alhamdulillah dikasih ide sama Allah, bisa usaha, bisa bisnis, bisa bikin buku. Allah caranya luar biasa indah, aku yakin. Maka apalagi yang masih muda punya semangat muda, daripada banyak ngahulang ya, daripada banyak nggak jelas GJ, mending kemudian kita persiapkan diri kita persiapkan diri kita untuk menikah muda. Solusi banget itu, bener. Kalau pengen bahagia menikahlah. Tapi kalau ingin kemudian disiksa oleh harap, ya udah, nggak usah persiapkan itu. Mungkin itu Abi, siap. Baik. Siap harta, siap mental. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf.